Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Alhamdulillah, kita duduk sejenak untuk mendengarkan hal-hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan menjauhkan kita dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab 80 langkah untuk selamat dari neraka Jahannam. Sekarang kita masuk dalam poin yang lagi viral, yang lagi diperbincangkan di media sosial, yaitu permasalahan jihad. Apakah ada seruan jihad ke Palestina, Suriah, Irak, Chechnya, dan yang lainnya? Perlu kita ketahui bahwa jihad itu bagian dari ibadah, sehingga perlu kita memahami tingkatan-tingkatan syarat-syaratnya agar kita tidak salah kaprah, salah dalam memahami mengenai jihad ini. Sehingga berujung pada melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, di antaranya bom bunuh diri, membunuh orang-orang yang haram untuk dibunuh dengan atas nama jihad. Kenapa? Karena mereka salah memahami makna jihad. Jihad secara bahasa itu adalah badlul juhdi fi amrin syaqin, mengerahkan kesungguhan dalam perkara yang sulit. Ini namanya jihad. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa jihad itu ada 4 marotib, ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah ini yang paling tinggi, yaitu jihadun nafsi. Jihadun nafsi, mengerahkan kesungguhan untuk menundukkan jiwa ini taat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, mengantarkan jiwa kepada hakikat penciptaannya, kepada hayatun thayyibah, kehidupan yang hakiki bagi jiwa tersebut, yaitu ubudiyah kepada Allah. Karena jiwa ini diciptakan ammaratun bisu, senang pada keburukan, senang berlehai-lehai, enggak mau perkara yang susah, sulit. Maka jiwa untuk ditundukkan beribadah kepada Allah itu sama halnya kambing ditarik ke sungai untuk mandi. Gimana susahnya kambing diajak untuk Untuk mandi. Karena kambing itu sangat alergi, sangat susah untuk mandi. Gitu pula jiwa dipaksa untuk taat kepada Allah, itu butuh perjuangan. Jadi mujahadatun nafsi ini adalah fardu ain atau kewajiban bagi setiap hamba yang mukallaf. Kalau enggak, maka dia pasti ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu, mengikuti bisikan syaitan, akhirnya dia menjadi orang yang akana amruhu furata. Ini yang pertama, jihadun nafsi. Yang kedua adalah jihadus syaitan. Kita berusaha berjihad melawan syaitan yang siang malam tiada hentinya membisikkan kepada kita, menggiring kita kepada kebinasaan, memberikan was-was kepada kita. Apakah itu dari jalur syahwat ataukah dari jalur syubhat? Karena syaitan itu punya 2 senjata ampuh untuk memerangi kita, untuk membinasakan kita. Yaitu dari jalan syahwat, kita didorong untuk berbuat maksiat, memperturutkan hawa nafsu, dan didorong kita untuk mengikuti perkara yang syubhat, perkara yang rancu. Maka kita berusaha melawan syaitan
Ya, karena setan tidak ada henti-hentinya, tidak ada bosan-bosannya dalam menggiring manusia kepada kebinasaan. Coba bayangkan Pak, baru kita melek dari tidur malam, itu setan sudah siap membisikkan, sudah belum komat kok. Sudah komat nanti dibisikin lagi. Biasanya imamnya itu bacaannya panjang, sabar aja. Itu sudah. Sudah selesai sholat, dibisikin lagi, matahari belum terbit. Matahari belum terbit, udah tidur lagi. Matahari nanti sudah terbit, masih ada kodok kok, masih bisa dikerjakan di luar waktu. Coba lihat, nggak ada berhenti-berhentinya Pak. Mulai dari kita bangun hingga tidur lagi, setan berusaha membisikkan hal-hal yang memudaratkan kita. Jadi kita berusaha melawan hawa nafsu, melawan setan. Itu tidak bisa istiqomah kalau nggak istiqomah pula dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah jihadu al-munafik. Berjihad melawan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini merupakan musuh dalam selimut. Karena mereka menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Kita memerangi mereka, berjihad melawan mereka itu bukan dengan pedang, tapi berusaha membongkar kenifakan mereka. Seperti Abdullah bin Salul, munafik, rasul munafik, di zaman Rasulullah itu nggak diperangin. Kenapa? Karena nanti takut adanya dugaan bahwa Rasulullah memerangi para sahabatnya. Kemudian yang terakhir, jihadul kufar, memerangi orang-orang kafir. Kita coba perhatikan kepada perjalanan Rasulullah dan para sahabat di awal-awal Islam. Ketika Rasulullah berdakwah secara secara jahar di Mekah selama 10 tahun. Selama 13 tahun. Apakah Allah mensyariatkan bagi mereka jihad, memerangi orang musyrik? Enggak. Kenapa? Karena mereka belum memiliki wilayah, belum memiliki kekuasaan. Sehingga Sehingga Rasulullah melakukan penanaman iman, penguatan iman dulu terhadap para sahabat. Nah, ketika mereka sudah hijrah ke Madinah, punya kekuasaan, punya kekuatan iman, punya kemampuan persenjataan, barulah di tahun kedua disyariatkan jihad. Jihad apa? Jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka muncullah peperangan, perang Badar, Kubro, Sugro, perang Uhud, Khandaq dan yang lainnya. Maka perlu kita perhatikan di antara syarat jihad, ini yang sangat penting ini Pak, sehingga kita bisa menjawab nanti kerancuan berpikir haroki, kelompok-kelompok pergerakan yang merendahkan kaum muslimin yang tidak ada semangat untuk jihad ke Palestina. Paham? Di antara syarat jihadul qital, yang pertama adalah niat. Niat yang ikhlas. Paham? Niat yang ikhlas. Karena Allah senantiasa mengikat qatiluhum fi sabilillah. Perangilah mereka di jalan Allah. Karena Allah. Ini yang pertama, harus niatnya ikhlas. Bukan karena ingin dianggap pemberani, bukan karena dianggap ingin meraih ghanimah dan yang lainnya. Tatkala ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada orang yang berjihad kepengen dianggap pahlawan, ingin memungut ghanimah. Fa anna dzalika fi sabilillah? Yang mana jihad yang dianggap fi sabilillah?" Kata Rasulullah, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahiya fi sabilillah."
Barang siapa yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, agar Allah disembah di daerah tersebut, agar kezaliman terangkat dari negara tersebut, maka inilah jihad fi sabilillah. Jadi tujuan utamanya adalah mengarahkan manusia beribadah hanya kepada Allah. Coba bayangkan kaum muslimin tak kala berjihad melawan orang musyrik, orang kafir, tidak langsung diperangi seperti itu, Pak. Ditawari dulu Islam. Kalau mereka mau, alhamdulillah, enggak jadi perang. Kalau enggak mau menerima Islam, maka mereka harus bayar upeti, jizyah. 1 tahun per kepala, bayar 1 dinar. Kalau enggak mau bayar jizyah lagi, barulah diperangin. Tidak langsung diserbu. Ada aturan mainnya. Ini yang pertama. Syarat yang pertama haruslah niat yang ikhlas. Syarat yang kedua adalah wara'ul imam. Harus dibawa kepemimpinan imam. Kalau kita di Indonesia, haruslah dibawa kepemimpinan Jokowi. Jokowi yang mengarahkan, ayo kita semua kaum muslimin di Indonesia jihad ke Palestina. Ini yang mengarahkan ormas. Ini enggak memenuhi syarat. Karena kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal imamu junnah. Sesungguhnya imam itu adalah tameng. Yuqatalu min waraihi. Dilakukan peperangan itu di belakang imam. Harus dipimpin oleh imam. Bukan imam bayangan ya, bukan imam gadungan, tapi imam yang sah. Imam negara. Kalau kita ada presiden kita Jokowi, ini yang mengarahkan. Maka yang sangat menyedihkan ketika di tahun 99 sampai tahun 2000 di mana ketika terjadi perang di Ambon antara muslim dengan non-muslim. Banyak kaum muslimin dari Jawa, dari Kalimantan yang menyuarakan jihad sehingga muncullah namanya Laskar Jihad yang dipimpin oleh almarhum rahimahullah. Mereka melakukan demo untuk diizinkan jihad ke Ambon, tapi tidak diizinkan oleh Gus Dur waktu itu menjadi pemimpin. Akhirnya mereka pergi sendiri tanpa ada ridho dari pemimpin. Sementara ulama pada waktu itu memfatwakan bahwa tidak ada jihad di Ambon. Kenapa? Karena ini tugas pemerintah yang mendamaikan. Pemerintah punya pasukan yang bisa meredam pertikaian tersebut. Jadi nggak boleh inisiatif sendiri atau dorongan dari ormas, pimpinan organisasi, pimpinan kelompok, apalagi pimpinan DKM. Ini lebih lebih tidak layak lagi. Harus yang ngarahkan itu pemimpin. Jadi orang-orang yang menyuruhkan di media sosial, ayo jihad, maka ini tertolak mentah-mentah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu Pak Jokowi tidak menyerukan jihad ke Palestina. Syarat yang ketiga, lahu wilayah. Jadi orang-orang yang mau menegakkan jihad ini dia punya kekuasaan, punya daerah kekuasaan. Bukan tanah kaplingan yang dia punya. Dia punya tanah kekuasaan. Yang nanti dia bisa mengembangkan pelatihan. Kemudian yang lainnya untuk Untuk persiapan. Kemudian syarat yang keempat adalah lahu quwwah. Punya kekuatan. Kekuatan iman maupun kekuatan persenjataan. Ini yang sangat penting ini, Pak. Karena orang-orang yang menyuruhkan jihad ke Palestina melawan Israel, ini hanya bermodalkan semangat. Tidak punya kekuatan iman, tidak juga punya kekuatan persenjataan. Mau ngapain bambu runcing lawan rudal? Mau ngapain
Badik atau celurit lawan apa? AK-47. Ini yang ada hanya mati konyol. Mati konyol. Jadi harus ada kuwatul iman wa kuwatus silah. Kekuatan persenjataan minimal sebanding setara. Ini enggak setara. Israel mau dilawan di tahun 80-an saja dikeroyok sama negara-negara Arab, Israel menang. Apalagi mau dikeroyok oleh kelompok-kelompok militan ini. Yang dulu yang ngeroyok itu Mesir, Lebanon, Arab. Ini Israel menjadi pemenangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di surah Al-Anfal ayat 60, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah kekuatan kalian, kuda kalian untuk memerangi musuh Allah. Turhibuna, ingat ada kata turhibuna, yang menggetarkan musuh Allah. Coba lihat persiapan kita apa sekarang. Malah mereka cemeng, cemen, nggak ada kemampuan, nggak ada kekuatan, nggak bisa menggetarkan mereka. Ini belum apa-apa mereka sudah menyiapkan pesawat tempur ini dan yang lainnya. Akhirnya kita yang ketakutan. Coba kita lihat, perhatikan di akhir zaman nanti, tak kala ada Imam Mahdi, kemudian muncul ada Dajjal, kemudian turun Nabi Isa alaihi salam, lantas Nabi Isa membunuh Dajjal. Paham? Kemudian setelah itu muncul lagi fitnah berikutnya, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Coba bayangkan Ya'juj dan Ma'juj yang keluar melewati sungai-sungai langsung kering diminumnya. Bayangkan kalau warung-warung dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj, selesai, habis warung-warung tersebut. Apakah kira-kira Nabi Isa alaihi salam bersama Imam Mahdi mengumpulkan kekuatan untuk memerangi Ya'juj dan Ma'juj? Enggak. Karena enggak sebanding. Akhirnya Allah mengilhamkan kepada Nabi Isa untuk sembunyi di gunung. Paham? Karena mereka enggak punya kekuatan. Apakah Nabi Isa mengajak, ayo siapkan, ayo kita mati syahid saja. Mati syahid aja kita lawan Lawan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi karena kekuatan enggak sebanding, maka ya udah, lebih baik sembunyi. Lebih baik lari. Menyelamatkan agama. Nah, yang terbaik bagi warga Palestina untuk saat ini, kalau mereka belum bisa jihadud difa, jihad difa itu dalam artian membela diri mereka, kemungkinan saya akan habis nih. Ya sudah, mereka harus keluar menyelamatkan diri. Itu yang lebih baik. Meninggalkan Baitul Maqdis. Sebagaimana Rasulullah dulu meninggalkan Ka'bah. Untuk Untuk lari menyelamatkan jiwa dan agama. Nah, jadi harus Harus punya kekuatan iman dan kekuatan persenjataan. Bagaimana cara membentuk kekuatan iman? Sering duduk-duduk di majelis ilmu. Orang-orang yang sibuk di media sosial, yang sibuk sana sini di media sosial, menyerukan jihad, mereka ini orang yang terdepan nanti, lari ketika nanti Pak Jokowi mengumumkan jihad ke Palestina. Kenapa? Karena kekuatan imannya tidak terbina dan terbentuk. 6 ini syarat-syarat jihad. Di antaranya syarat jihad lagi adalah yang diperangi ini haruslah al-kuffarul harbi. Apa? Al-kuffarul harbi. Kafir yang mengumumkan peperangan, memerangi kaum muslimin. Bukan kafir mu'ahad, bukan kafir zimmi, bukan kafir musta'man. Paham? Orang-orang yang masuk ke sini itu adalah kafir mu'ahad, yang dia sudah melakukan perjanjian dengan negara kaum muslimin Indonesia. Buktinya apa? Mereka masuk dengan visa,
masuk dengan paspor, paham? Atau kafir zimmi, atau kafir musta'man yang mereka minta suakah, perlindungan. Ini nggak boleh diperangin. Hanya kafir al-harbi yang wajib diperangin. 6. Kemudian penulis mendatangkan ayat-ayat tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang-orang yang berjihad itu dengan surga. Perdagangan yang sangat menguntungkan. Yaitu apa? Menukar harta dan jiwa kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Masakinu thayyibah, tempat ketenangan yang paling baik, yaitu fi jannati aden, dzalikal fawzul azim. Ini makna dari apa? Tijarah. Kita tahu bahwa perdagangan itu Pak adalah barter atau istilahnya muawadhah. Kedua-duanya mendapatkan manfaat. Anda mengorbankan diri, Anda dapat imbal balik. Paham? Ini kalau memenuhi syarat, sebagaimana syarat yang kita sebutkan. Kalau hanya sekedar bermodalkan jihad, semangat saja tanpa ada perhitungan, maka ini mati konyol. Bunuh diri, tidak syahid, tidak bernilai pahala, bahkan melakukan kerusakan di muka bumi. Wa qala ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqatalun wa'dallahi haqqan. Sesungguhnya Allah membeli jiwa-jiwa dan harta mereka dari orang-orang mukmin ini bi anna lahumul jannah. Coba lihat, Allah membeli jiwa kita, harta kita dengan bayaran surga. Dengan apa? Dengan bayaran surga. Pembelinya Allah yang gak mungkin menipu. Ya kan? Kalau pedagang-pedagang dari kalangan manusia mungkin menipu kan, mungkin bohong. Ditaruh di atas yang bagus, ternyata yang bawa buruk, jelek. Yang bawa yang diambilkan kita. Karena Allah sebagai penjualnya, maka Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Wa qala kama inda Muslim inna abwabal jannati tahta dhilalis suyufi. Di dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah dhilalus suyuf. Dhilal ini adalah cahaya pedang. Maknanya adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah akan masuk dari pintu-pintu surga yang ada. Wa qala kama indal Bukhari inna fil jannati mi'atu darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 darajat tingkatan. Ya Allah siapkan bagi mujahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ma baina darajataini kama baina sama'i wal ardi. Di mana dua tingkatan tersebut luasnya atau tingginya antara langit dan bumi. Fa idza sa'altum Allah fasaluhu al-firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jihad fi sabilillah fa innahu babun min abwabil jannati yudhibullahu bihi al-hamma wal ghammah. Hendaknya kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan di awal bahwa jihad itu ada yang dengan pedang, ada dengan jiwa tanpa pedang dan seterusnya. Kita berusaha beribadah
berusaha hadir menuntut ilmu, berusaha menundukkan diri kita dalam ketaatan, ini semua apa? Jihad fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam. Fi sabilillah. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.